Halo Leo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading dan sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan ini. Tapi ingat, ini gak resonate untuk kamu semua ya, ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading, konseling, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat readingan lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di video channel ya. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat di sini apa yang terjadi ya. Energi kamu saat ini ya, seperti apa tentang kamu saat ini. Kalau nggak seresonate berarti ini bukan energimu ya, Leo. Tentang kamu saat ini. Untuk zodiak Sun, Moon, Rising, Venus, Leo. Ada Ace of Swords, ada The Judgment, dan juga ada Page of Pentacles. Oke. Tentang kamu saat ini. Oke, di sini aku melihat kamu sepertinya fokus sama sesuatu hal baru, ya. Fokus sama hal baru di sini. Tentang apa sih misi kamu, visi kamu ke depan kayak gitu. Kamu lagi sedang belajar untuk melihat lebih jelas juga, melihat lebih clear juga tentang apa yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Karena di sini ada The Judgment. Ya ini tentang menilai gitu ya, pertimbangan, kemudian tentang penilaian-penilaian, dan Page of Pentacles tentang belajar ya. Tentang ya apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kamu, karena Judgment ini menandakan sebuah kebangkitan gitu. Awal baru, makanya tadi aku bilang awal baru. Kamu lagi fokus untuk visi dan misi kamu ke depan apa gitu. Karena ada fase satu babak dalam kehidupan kamu udah berakhir gitu ya. Dan ini kamu kayak berusaha gitu loh, kayak mencari makna gitu loh yang terjadi itu gitu. Bukan sebagai satu penyesalan atau kayak gimana, tapi kayak lebih ke ya kamu berusaha gitu loh untuk menerima di sini. Seperti itu. Dan di sini aku melihat kamu udah lebih jelas ya melihat bahwa sepertinya yang terjadi padaku tuh begini-begini gitu loh. Kayak kamu tuh berhasil di sini ya, belajar gitu ya. Seperti itu. Kamu seperti orang yang belajar berhasil dalam belajar melihat hal itu gitu sebagai sebuah pelajaran hidup kamu. Makanya kamu lagi fokus sama visi dan misi kamu ke depan gitu. Kayak menentukan visi atau misi kamu ke depan gitu. Ini tentang belajar bangkit dan maju gitu loh. Seperti itu. Oke. Dan aku memang ngerasa kamu kayak tertarik dengan sesuatu hal baru di sini. Kalau di pekerjaan ya mungkin ini kamu tertarik belajar untuk memulai usaha bisnis sendiri bisa ya. Atau di sini kamu lagi sedang tertarik untuk menekuni hobi kamu gitu ya. Tapi ini bukan sekedar hobi ya. Tapi itu ada nilai atau makna tersendiri gitu ya. Bisa dibilang ini adalah selaras dengan tujuan kamu atau selaras dengan jiwa kamu kayak gitu. Ya walaupun di sini aku melihat kamu kayak nggak penting lah apakah ini bisa menghasilkan uang banyak atau enggak gitu ya, tapi kamu kayak lebih ke fokus kamu tuh tentang ini apa yang bisa kamu beri atau kamu lakukan gitu loh, karena ini ada kaitannya dengan ini ya, judgment ini. Ini kayak apa ya, seperti karma gitu loh. Kamu kayak seperti ingin bisa ini menyelesaikan karma atau kayak membayar karma seperti itu loh. Ya, kamu tahu
ini jalanku gitu loh, istilahnya tuh kayak gitu. Jadi karena kamu udah tahu gitu, udah selaras gitu ya, itu kamu kayak nggak penting gitu loh, apakah ini nanti hasil uangnya banyak atau enggak gitu, enggak, tapi kayak lebih ke ini, fisikku ini gitu loh, misiku ini gitu. Karena di sini aku melihat kamu seperti melakukannya itu dengan senang gitu loh, sesuai dengan panggilan. Cat plus ini juga menandakan panggilan gitu loh, panggilan jiwa kamu gitu. Jadi apa yang selaras dengan panggilan jiwa itu sudah tidak penting lagi di kepala kamu ini menghasilkan uang banyak atau enggak gitu loh. Yang penting kamu melakukannya, kamu happy, kamu senang, kamu bermanfaat untuk orang lain. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Tapi di sini juga ada imbalannya, bukan nggak ada imbalannya gitu. Seperti itu. Dan di sini aku juga merasa kamu ingin pindah tempat baru di sini, ingin bertemu dengan orang-orang baru gitu ya, tempat baru gitu ya, orang yang menurut kamu ya, yang berpikiran terbuka gitu ya, yang walaupun ada perbedaan dia itu nggak judging gitu loh istilahnya ya. Kamu lebih nyaman hidup di lingkungan orang-orang yang berpikiran terbuka gitu loh. Walaupun mungkin kalian banyak perbedaan, tapi bukan di lingkungan orang-orang yang suka gosip, bukan lingkungan orang-orang yang suka ngurusin hidup kamu, ngomongin hidup orang lain ini itu, kamu nggak suka di situ gitu loh. Ya, kamu ingin hidup itu yang jujur, tulus gitu ya, nggak fanatik gitu. Fanatik ini bukan hanya dalam konteks agama doang ya, tapi dalam konteks ini juga gitu, pergaulan itu juga ada yang dinamakan fanatik ya. Aku contohkan nih gini, aku contohkan nih gini, mungkin dalam konteks pergaulan ya, ini beda ya, bukan soal agama, fanatik bukan ya. Contohnya tuh gini, mungkin kamu itu orang yang punya kepercayaan tertentu. Jadi kalau atau bukan kepercayaan tertentu, tapi suku tertentu gitu ya, atau etnik tertentu gitu. Misalkan nih kamu itu orang Sunda kayak gitu ya, jadi kamu itu harus bergaul sesama orang Sunda, nggak mau bergaul lain orang Sunda. Nah itu kan juga dalam konteks fanatik bisa gitu. Jadi fanatik itu bukan soal agama doang ya, tapi di pergaulan itu juga ada yang dinamakan fanatik gitu. Jadi mereka itu hanya bergaul dengan sesamanya gitu ya, sesamanya ya. Contoh nih ya, kalau orang Kristen ya harus bergaul dengan orang Kristen doang, orang Islam harus bergaul dengan orang Islam doang. Nah itu namanya fanatik, bisa di situ begitu ya. Ini kalau dalam konteks pergaulan ya, bukan fanatik soal agama doang gitu. Oke. Kemudian misalkan kalau kamu hidup di luar negeri ya, mungkin orang Indonesia harus bergaul sama orang Indonesia, gak mau bergaul dengan orang lain Indonesia. Nah istilahnya itu kayak gitu ya. Mudah-mudahan paham ya yang aku sampaikan. Gak paham, ambil poin pentingnya aja. Yang jelas di sini aku melihat kamu itu pengen berada di lingkungan baru yang lebih selaras dengan kamu, tujuan jiwamu, dan terutamanya orang-orang yang berpikiran terbuka di sini ya. Orang-orang yang tidak mudah ngejudging orang, gosip, gibah, fitnah. Nah istilahnya tuh kayak gitu, seperti itu ya. Karena aku ngeliat kamu udah lebih bisa mengikuti panggilan jiwa kamu, apa yang selaras dengan jiwa kamu kayak gitu. Kemudian kita lihat lagi, mungkin ini juga ada kaitannya, beberapa orang mencari pekerjaan baru bisa mengakhiri pekerjaan lama. Kita lihat lagi. Ya kan, divine plans, rencana. Ini tentang rencana, planning, punya rencana, atau ya
ini orang yang lagi bangkit ya, membangun sesuatu dari awal gitu. Ada Ace of Swords gitu ya. Ini kayak orang yang siap untuk memulai sesuatu gitu. Ya, siap memulai sesuatu. Jadi apapun halangan yang ada di depan itu kayak udah siap gitu loh untuk menghadapi gitu. Karena fokusnya cuma satu di sini gitu. Ya, apapun yang kamu fokuskan itu gitu. Ya, di sini ada divine plans, mungkin kamu itu juga lagi sedang dibangkitkan oleh semesta untuk membuat fondasi untuk hidup kamu, ya. Memulai sesuatu dari awal, baik kehidupan kamu, baik dari diri kamu. Makanya diri kamu yang lama ini mungkin juga nggak sama lagi gitu. Ya, apapun yang terjadi di dalam hidup kamu itu kamu seperti ditempa gitu ya. Seperti ditempa. Dan itu menjadikan kamu tuh jauh lebih kuat, jauh lebih bijak, seperti itu. Makanya di sini Ace of Swords ini kamu tahu di sini, kamu sudah tahu, pikiran kamu udah lebih clear, udah lebih jernih gitu, nggak kayak sebelumnya seperti itu. Dan di sini ada Pleiadians, yes, ini tentang kenaikan kesadaran ya, seperti itu. Ya memang ini kayak kamu lagi sedang bangkit naik level gitu, secara kesadaran juga mungkin untuk beberapa orang. Selain dari secara kesadaran juga banyak ya, baik dari segi status, materi, finansial gitu ya, kamu kayak lagi naik level gitu. Ya, jangan biarkan cahayamu meredup ya. Nah, di saat semua orang mungkin mencoba untuk menjatuhkan kamu, di saat kehidupan juga mencoba untuk menenggelamkan kamu, nah di sini jangan meredup, oke? Justru dari situlah temukan kekuatan dari dalam diri kamu, karena itu tujuannya juga salah satu pelajaran untuk diri kamu juga gitu. Makanya di sini ada judgment, bangkit gitu. Jangan justru semakin terperosok, jatuh dan tenggelam, tapi bangkit di sini gitu. Karena ini untuk menaikkan level kesadaran kamu juga gitu loh. Naik level gitu ya, dari kesadaran juga tingkat-tingkatan lain gitu ya, kehidupan kamu gitu. Seperti itu. Ini ada divine plan gitu, kayak fondasi gitu. Kamu lagi sedang membuat fondasi untuk hidup kamu gitu. Trigger-trigger yang terjadi di dalam hidup kamu itu untuk kamu membuat sebuah fondasi untuk diri kamu supaya menjadi orang yang lebih kuat gitu. Ya. Lebih berkesadaran atau kesadaran kamu naik di sini. Seperti itu. Makanya tadi aku juga bilang untuk beberapa orang kamu mungkin pengen pindah tempat baru atau lingkungan baru gitu. Orang-orang yang berpikiran terbuka, orang-orang yang mungkin menurut kamu jauh lebih selaras gitu loh. Seperti itu. Oke. Jadi di sini jangan biarkan cahaya kamu meredup ya. Justru di sini gunakan itu untuk lebih bersinar lagi gitu ya, atau membuka kebijaksanaan kamu. Biar kamunya juga di sini level kesadaran spiritual kamu lebih naik gitu ya, atau meningkat seperti itu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan. Kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.